video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Manfaat globalisasi. Ayo kita simak manfaat globalisasi berikut ini. Yang pertama, dapat mengakses informasi dari seluruh dunia. Memperluas lapangan pekerjaan. Memperluas pasar internasional. Mempermudah dalam memenuhi kebutuhan, menciptakan kawasan yang damai, bebas, dan netral, menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor, meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut ini adalah manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan dunia. Yang pertama, di bidang ekonomi, kerjasama dalam ekspor dan impor jadi lebih mudah. Dua, di bidang sosial, masyarakat lebih mudah dalam melakukan komunikasi dari tempat yang sebelumnya tidak terjangkau. Tiga, di bidang budaya, kerjasama dalam pertukaran budaya dapat dilakukan dengan mudah. 4. Di bidang politik, globalisasi dapat meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. 5. Di bidang iptek, para pelajar memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi untuk menunjang pendidikan. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang politik. Indonesia juga berperan dalam era globalisasi. Salah satu peran Indonesia adalah bergabung sebagai anggota ASEAN dan menjalin kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Bentuk kerjasama yang dilakukan salah satunya bidang politik. Ayo kita perhatikan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik berikut ini. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Bentuk kerjasama yang pertama yaitu pembentukan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community (APSC). Peran Indonesia yaitu membentuk Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Yang kedua, pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Peran Indonesia yaitu menghadiri pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Ketiga, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Peran Indonesia yaitu mendukung kesepakatan wilayah Asia sebagai ZOFAN atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, yang berarti kawasan yang damai, bebas, dan netral. Bentuk kerjasama yang keempat, perjanjian ekstradisi ASEAN. Peran Indonesia yaitu menegakkan perjanjian ekstradisi dengan memulangkan pelaku kasus kriminal dari negara-negara anggota ASEAN yang melarikan diri ke Indonesia. Yang kelima, perjanjian negara bebas nuklir. Peran Indonesia mendukung kesepakatan perjanjian negara bebas nuklir. Bentuk kerjasama yang keenam, pengiriman duta besar dan konsulat. Peran Indonesia mengirim duta besar dan konsulat ke berbagai negara. Selain itu, kerjasama juga dilakukan di bidang maritim, sehingga mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. ASEAN memiliki banyak pilar kerjasama, salah satunya di bidang politik yaitu ASEAN Political Security Community atau APSC, atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Latar belakang dibentuknya APSC karena setiap negara anggota ASEAN memiliki sistem pemerintahan dan kehidupan politik yang berbeda. Pembentukan APSC bertujuan untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan dunia. Peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obat terlarang. Peredaran obat-obat terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Obat-obat terlarang memberikan dampak negatif terhadap generasi muda.
Indonesia pun ikut berperan dalam kerjasama memberantas peredaran obat-obat terlarang. Kepolisian Indonesia seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN lain. Indonesia kemudian memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jera dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Dampak penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkoba bagi pengguna. Dampak yang pertama yaitu mengganggu kesehatan fisik. Kedua, menyebabkan stres yang berat. Tiga, memicu berbagai tindakan kriminal. Empat, mendapatkan hukuman dari pemerintah. Dampak yang kelima yaitu menyebabkan overdosis. Dampak penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkoba bagi keluarga. Dampak yang pertama, merusak hubungan antar anggota keluarga. Kedua, menurunkan perekonomian keluarga. Ketiga, menyebabkan keluarga dikucilkan dalam masyarakat. Keempat, membuat keluarga menanggung rasa malu. Dan yang kelima, membebani psikis anggota keluarga. Dampak narkoba berikutnya yaitu bagi masyarakat. Dampak yang pertama, meningkatkan angka kejahatan. Yang kedua, meningkatkan pengangguran. Ketiga, meningkatkan angka kemiskinan. Keempat, meningkatkan biaya penegak hukum dan pengobatan. Dan yang kelima, meningkatkan perusakan fasilitas umum. Dampak penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkoba bagi bangsa. Bangsa Indonesia akan kehilangan generasi penerus yang menjadi harapan bagi masa depan bangsa. Jika mereka menggunakan narkoba, masa depan bangsa akan terancam. Kerjasama ASEAN dalam mengatasi peredaran narkoba. Meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Berikut ini adalah beberapa peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Drug Free 2015. Yang pertama, membentuk Badan Narkotika Nasional atau BNN. Dua, menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 3. Melakukan kerjasama untuk menanggulangi permasalahan narkoba dengan negara lain. Cara mencegah penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkoba. Cara yang pertama, menanamkan pemahaman pola hidup sehat. Kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. 3. Memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Memilih lingkungan pergaulan yang bebas dari pengguna narkoba. 5. Membangun komunikasi yang baik dan hubungan yang baik dengan teman maupun keluarga.